Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk praktikum kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan mikroskopis tinja, di mana pemeriksaan mikroskopis tinja ini salah satunya adalah pemeriksaan telur cacing. Nah, jadi untuk menuju pemeriksaan telur cacing tersebut, tentu kita akan membahas semua tentang pemeriksaan mikroskopis tinja. Nah, pemeriksaan mikroskopis feses terutama ditujukan untuk menemukan protozoa, larva, dan telur cacing. Nah, ini dia yang Ibu sebutkan tadi. Jadi, selain telur cacing, pemeriksaan mikroskopis feses atau tinja ini juga untuk menemukan protozoa. Protozoa ini merupakan hewan yang bersel satu, di mana ukurannya juga berukuran kecil. Dan selain protozoa, mikroskopis feses atau mikroskopis tinja ini juga untuk menemukan larva dan telur cacing. Untuk menemukan protozoa digunakan larutan eosin 1-2%. Jadi untuk menemukan protozoa, larva, dan telur cacing ini larutan yang digunakan adalah eosin 1-2%, Lugol 1-2%, atau NaCl fisiologis 0,9%. Jadi ini adalah larutan yang bisa digunakan untuk pemeriksaan mikroskopis protozoa dan larva atau telur cacing. Jadi jika kalian ingin melakukan pemeriksaan telur cacing atau protozoa atau untuk melihat larva telur cacing, bisa menggunakan eosin, Lugol, atau NaCl. Sedangkan beberapa unsur lain yang bisa teramati pada pemeriksaan mikroskopis antara lain karbohidrat. Jadi untuk karbohidrat bisa diamati jika menggunakan Lugol. Nah, untuk karbohidrat ini akan tampak berwarna biru atau butiran biru ketika kita menggunakan larutan Lugol. Untuk lemak ini akan terlihat seperti butiran berwarna jingga jika kita menggunakan larutan Sudan 3. Jadi jika ingin kalian melihat lemak pada feses, maka kalian akan menggunakan larutan Sudan 3, maka akan tampak seperti butiran jingga. Nah, jika kalian ingin melihat protein di dalam feses, maka kalian menggunakan reagen asam asetat 30%. Nah, di dalam feses tersebut akan tampak butiran kuning muda. Nah, ini jika kalian ingin melihat karbohidrat, lemak, atau protein yang terdapat pada feses. Nah, apa-apa saja unsur-unsur yang diamati pada feses secara mikroskopis selain protozoa, larva, dan telur cacing? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu epitel. Epitel ini merupakan banyak dijumpai, baik di dalam urin juga ada maupun di dalam feses. Jadi epitel ini berasal dari dinding usus sebelah distal. Nah, dapat ditemukan dalam keadaan normal. Jadi ketika epitel ditemukan itu masih normal. Nah, sel ini bertambah banyak jika ada rangsangan dan peradangan dinding usus. Jadi ketika epitelnya dijumpai dalam keadaan banyak, berarti ada sesuatu yang terjadi pada usus, misalnya peradangan. Nah, untuk yang selanjutnya leukosit. Leukosit normalnya ditemukan beberapa sel saja. Jadi untuk leukosit ini juga tidak banyak ditemukan di dalam feses. Nah, kapan leukosit ditemukan banyak dalam feses? Nah, ini jumlah leukosit sangat meningkat atau sangat banyak pada keadaan kolitis ulseratif. Nah, jadi meningkatnya pada keadaan kolitis ulseratif. Nah, kolitis ulseratif ini merupakan penyakit radang usus yang menyebabkan peradangan pada saluran pencernaan. Jadi, kolitis ulseratif ini merupakan radang pada usus yang sudah kronik. Kalau radang ususnya sudah kronik, maka ditemukanlah leukosit yang jumlahnya sangat banyak. Lalu disentri basiler kronik. Nah, biasanya disentri basiler ini
seperti penyakit diare yang disebabkan oleh Shigella dysentery. Jadi dia jika sudah kronik, maka akan ditemukan leukosit dalam jumlah yang sangat banyak di dalam feses. Lalu abses yang terlokalisasi. Nah, abses ini adalah bisul. Jadi bisul biasanya kan banyak menimbulkan nanah, di mana nanah itu merupakan sel leukosit. Jadi jika ada abses, maka akan banyak ditemukan leukosit. Lalu fistula pada sigmoid. Nah, fistula ini merupakan suatu terbentuknya jaringan baru. Jadi jaringan baru terbentuk pada sigmoid. Nah, sigmoid ini sama seperti kolon. Nah, jadi terbentuknya jaringan baru pada kolon, rektum, dan anus. Nah, kalau fistula pada anus misalnya seperti hemoroid yang kita kenal atau ambeien. Lalu jumlah leukosit meningkat dan polinuklear pada sigelosis. Jadi yang untuk leukosit yang sangat meningkat atau sangat banyak ditemukan pada penyakit-penyakit ini. Lalu leukosit yang meningkat atau banyak dijumpai pada sigelosis. Nah, leukosit yang dijumpai pada penyakit sigelosis atau salmonelosis, diare karena Escherichia coli yang invasif atau colitis ulceratif ini dijumpai adalah leukosit yang polinuklear. Jadi untuk sel leukosit itu ada PMN, polimorfonuklear, ada yang MN atau mononuklear. Nah, polinuklear ini contohnya sel misalnya eosinofil atau eosinofil contohnya ya. Jadi jumlah leukosit yang meningkat tetapi tidak banyak dijumpai pada sigelosis yang disebabkan oleh bakteri Shigella. Lalu salmonelosis yang disebabkan oleh bakteri Salmonella. Lalu diare oleh karena Escherichia coli yang invasif. Lalu colitis ulceratif tetapi tidak kronik. Nah, selain selain eosinofil, polinuklear ini juga neutrofil segmen juga termasuk ke polinuklear ini, polimorfonuklear. Kalau untuk yang mononuklear seperti monosit atau limfosit. Lalu jumlah leukosit meningkat dan berbentuk mononuklear. Nah, ini dia mononuklear tadi. Mononuklear ini berarti jumlah leukosit yang meningkat dan ditemukannya sel mononuklear. Mononuklear ini sel leukosit jenisnya yaitu monosit atau limfosit. Lalu diare tanpa kenaikan leukosit terjadi pada kolera. Nah, berarti leukositnya masih dijumpai dalam keadaan sedikit tanpa kenaikan yang berarti. Jadi ini terjadi pada kolera. Nah, non spesifik. Nah, jadi koleranya lalu penyakit yang non spesifik, diare karena keracunan makanan bukan organisme, misalnya karena makanan pedas atau bahan kimia. Lalu yang disebabkan oleh virus atau Escherichia coli yang tidak invasif. Lalu parasit. Nah, contoh parasitnya Giardia lamblia, ini merupakan protozoa. Lalu toksigenik. Nah, racun yang disebabkan oleh Clostridium atau Staphylococcus. Lalu selanjutnya untuk mikroskopis feses yang diperhatikan adalah eritrosit. Eritrosit normalnya tidak akan dijumpai eritrosit dalam feses dan akan dijumpai bila ada lesi pada kolon, rektum atau anus. Jadi memang untuk darah itu memang dalam
feses yang kita keluarkan itu memang ada darah, tetapi kan tidak dijumpai, tidak akan bisa terlihat oleh mata. Nah, untuk eritrosit sendiri ini karena jumlah darah yang keluar sangat sedikit, dia tidak bisa dijumpai dalam feses kalau masih normal. Jadi ketika ada luka pada anus atau usus atau rektum, maka bisa dijumpai eritrosit ini. Lalu makrofag, normalnya tidak dijumpai adanya makrofag. Makrofag ini merupakan salah satu daya tahan tubuh yang bekerja dengan cara memakan antigen. Nah, lalu selanjutnya kristal. Kristal tidak mempunyai arti penting. Nah, jadi jika ditemukan kristal, jadi kristalnya tidak semua kristal yang memiliki atau memaknai bermakna penting. Kristal apa saja yang bermakna penting? Yaitu triple fosfat, kalsium oksalat, dan asam lemak. Nah, jadi untuk triple fosfat dan kalsium oksalat ini bisa juga dijumpai pada urin, pemeriksaan sedimen urin. Tetapi kalau dijumpai berarti itu ada makna klinis. Lalu selanjutnya adalah sel ragi. Nah, untuk sel ragi ini khusus untuk sel blast ya, untuk sel blastosis hominis. Tetapi ini jarang didapat. Tetapi kita harus juga mengetahui bentuk blastosis hominis ini. Mengapa harus diketahui? Karena bentuk blast ini hampir sama dengan kista amuba. Jadi nanti takutnya tertukar antara sel blast dengan kista amuba. Nah, ini dia pemeriksaan telur cacing. Ini untuk laporannya, tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya telur cacing pada tinja atau feses. Metodenya direct atau langsung. Prinsipnya dengan penambahan eosin 2% sebagai latarnya. Jadi yang kita gunakan di laboratorium adalah eosin 2%. Untuk dasar teorinya silahkan kalian buat sendiri. Nah, alat dan bahannya ini ada objek gelas, ada D-glass atau cover glass, lidi, pipet tetes, mikroskop, eosin 2%. Untuk sampelnya adalah feses. Nah, ini adalah prosedurnya. Prosedurnya yaitu siapkan alat dan bahan, lalu ambil 1 tetes eosin 2%. Jadi kita ambil 1 tetes eosin 2% dan kita teteskan di atas kaca objek. Lalu jika fesesnya berbentuk padat, kita ambil sebanyak seujung lidi. Tidak boleh fesesnya terlalu banyak, nanti akan menyebabkan bertumpuk di slide kita, sehingga telur cacing yang mau kita amati itu akan tertutupi, yang mana nanti hasilnya seharusnya positif kita dapatkan negatif karena telur cacingnya telah tertutupi karena feses yang kita ambil terlalu banyak. Nah, jika fesesnya cair, maka diambil sebanyak 1 tetes. Nah, lalu dicampur dengan larutan eosin tadi. Dicampur dengan larutan eosin 2% tadi. Nah, setelah dicampur, dihomogenkan menyeluruh. Lalu setelah dihomogenkan, ditutup dengan D-glass tadi. Ditutup dengan D-glass, di sini Ibu lupa mengetiknya. Jadi ditutup dengan D-glass. Setelah ditutup dengan D-glass, dilihat di bawah mikroskop lensa 10 kali dan 40 kali. Nah, hasilnya nanti silahkan kalian buat gambar telur cacing Ascaris lumbricoides, di mana telah Ibu jelaskan telur cacing Ascaris lumbricoides ada yang fertil, corticated, ada yang infertil, decorticated. Jadi silahkan kalian buat semuanya. Nanti kesimpulannya dari praktikum di atas, siswa dapat mengetahui cara pemeriksaan telur cacing dan dijumpai hasil pemeriksaan telur cacingnya adalah ditemukannya telur Ascaris lumbricoides, misalnya fertil corticated misalnya, atau
untuk hasil kan dibuat ketiga-tiganya, jadi nanti kalian tulis ketiga-tiganya pada kesimpulan ini. Lalu nanti untuk cara kerja videonya nanti akan ibu share video, silahkan kalian tonton video tersebut. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.